Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, kita berenam bisa berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam agenda kita, rangkaian ini ya, pesantren kilat muslimah, pertemuan keempat bersama Kak Fathiyah, berjudul Kado untuk Quran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini yang mungkin sambil mengerjakan hal lain, tapi sempat mau dan untuk hadir di pertemuan kita hari ini gitu. Nah, langsung saja ya teman-teman, saya Aulia Putri akan memoderatori kajian kita di sore hari ini. Di sini sudah ada Kak Fathiyah selaku pemateri kita pada sore hari ini, di mana Kak Fathiyah ini sendiri merupakan salah satu tim dari Cinta Quran Foundation ya Kak ya. Gitu. Untuk mempersingkat waktu saja agar nanti nggak terlalu sore, nggak terlalu sampai maghrib juga gitu ya. Langsung saja waktu dan layar saya persilahkan untuk Kak Fathiyah. Masya Allah, jazakillah khairan kasir untuk Aulia Putri ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, insya Allah orang-orang yang di sini kayak gitu ya adalah orang-orang yang pilihan seperti itu ya teman-teman. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rabbi israli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya pantas kita haturkan kepada Zat yang Maha memberikan kita kelimpahan nikmatnya sehingga bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang masih kita masih diberikan kesempatan di penghujung Ramadan ini. Dan tentunya teman-teman semuanya ya, semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua hingga hari ini, termasuk nikmat kita bisa menikmati penghujung bulan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar sekali yang terkadang tidak pernah kita untuk sadari ya. Teman-teman, kita tahu bagaimana ya para gurunda kita ya, Syekh Ali Jaber, kemudian siapa lagi ya, banyak tokoh ulama-ulama ya yang kalau Fathiyah melihat bahwa di tahun belakangan ini banyak sekali mereka yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hari ini adalah orang-orang pilihan ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tentunya segala kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini pasti ada kode. Ya, pasti ada kode dari Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ya, entah kayak gitu kan ya, kode apa itu, tetapi yang jelas adalah kita tentunya lebih baik untuk bermuhasabah diri. Bisa jadi para ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita, karena memang bekalnya sudah siap kayak gitu ya, sehingga beliau diberikan takdir kayak itu untuk bertemu dengan Allah lebih awal. Tetapi teman-teman harus kita ingat pula ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hari ini kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Karena apa? Karena bisa jadi kesempatan yang Allah berikan kita hari ini karena Allah ingin menunjukkan bahwa masih banyak banget ya dosa-dosa kita yang menumpuk. Bahwa kita itu kalau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal kita itu masih kurang. Ya, oleh sebab itu ya sehingga segala umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, yuk kita sama-sama maksimalkan untuk bersama-sama beribadah. Ya, kalau saya mengingat ya pesan dari Bunda saya Ustaz Fatih Karim itu, jangan pernah menjadi manusia yang puas dengan amal. Maksudnya seperti apa ya? Manusia yang puas dengan amal itu ya udah Mbak, saya kan sudah sholat tahajud tadi malam, saya kan sudah sholat 5 waktu, saya sudah sedekah hari ini, nggak perlu lah Mbak saya itu ngaji juga kayak gitu ya, nggak perlu Mbak saya itu mengkaji ilmu Islam.
Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai teman-teman kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang demikian seperti itu. Ataupun sehingga misalnya kajian, Mbak, kemarin saya sudah kajian di sana, nggak perlu lah Mbak ya, saya mengkaji di sini. Jangan ya teman-teman, jangan pernah berpuas amal kayak gitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tahu ya teman-teman bahwa ketika nanti kelak kita itu mencapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya itu bukan karena amal kita, tetapi di sana adalah sesungguhnya karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan Allah kepada kita. Karena sebesar apapun, sebesar gunung, seluas samudra, amal-amal yang kita kumpulkan hari ini tidak akan pernah sanggup ya untuk bisa sampai kepada surga. Kalau sampai kepada surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Itu sedikit pengingat ya teman-teman ya, sehingga kita itu senantiasa menjadi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan ya, pagi kita masih diberikan kesempatan, yuk kita bersyukur ya. Dan bentuk rasa syukur itu adalah apa? Bentuk rasa syukur itu adalah totalitas di dalam setiap ibadah gitu ya, totalitas di dalam setiap amal-amal, totalitas di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada Bunda Silvi ya, kepada Teh Aulia dan teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Fatia sudah diberikan kesempatan di dalam forum ini, Masya Allah. Forum ini mungkin bisa kita hitung jari beberapa orang yang datang. Tetapi yakinlah teman-teman ya, kita ini adalah orang beriman. Orang beriman itu apabila diberikan janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu percaya. Percaya apa Mbak? Percaya bahwa kehadiran seseorang ya ketika dia itu menuntut ilmu, maka baginya itu dibukakan pintu surga ya, Masya Allah. Tidak hanya sekedar itu gitu ya, tetapi ketika kita berada di sini, kita berhadapan di sini ada di sini ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang gaib kayak gitu ya. Yaitu siapa? Yaitu malaikat ya, sore-sore mengaminkan kita seperti itu. Dan tentunya kita berharap ya bahwa forum ini nanti ya entah setengah jam, entah 1 jam ke depan adalah forum yang bisa memberikan sebuah asar, sebuah pengaruh ke dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita juga berharap bahwa apa yang akan kita sharingkan ya beberapa menit ke depan ini adalah apa ya, sesuatu yang bisa menghantarkan kita ya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman, teman-teman semuanya ya, kepada siapa ini, ada Teh Husnul Hatimah, Teh Widya, Teh Indarwati ya, Masya Allah. Ini terjauh, ini apakah kota Tuban saja atau ada yang dari kota lain sejauh ini? Untuk Teh Husnul Hatimah dari kota mana Teh Husnul? Saya dari Palembang, Mbak. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Untuk Teh Widya dari Jambi. Ya, Teh Widya benar dari Jambi. Di konsep, iya Mbak Indrawati dari Makassar. Oh Masya Allah. Ini kalau di Makassar sendiri jam berapa Mbak? Masya Allah ya, dari Makassar, dari kalau Mbak Indarwati dari mana Mbak? Indarwati dari Makassar Mbak, iya nih. Oh Mbak Indarwati dari Makassar, kalau Mbak Widya dari Jambi, Masya Allah. Ya, meskipun jarak kita jauh, tetapi semoga hati kita senantiasa dekat ya Mbak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya Fatia mohon izin ya, Masya Allah sudah jam setengah 17.21, sebentar lagi berbuka puasa ya. Ya, sebenarnya mohon izin Fatia di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya, mohon izin di sini Fatia hanya sekedar ingin menyampaikan ilmu ya, apa berkaitan yang sudah pernah Fatia dapatkan dari para asatid, dari para asatidzah kayak gitu. Fatia hanya ingin menyampaikan, dan ini adalah salah satu bagian dari ikhtiarnya seorang manusia yang kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan untuk pada sore hari ini Fatia ingin sedikit sharing-sharing saja berkaitan karena basic Fatia adalah saat ini berkecimpung ya bersama tim Cinta Quran Foundation yang hari ini kami dibina oleh Ustadz Fatih Karim dan juga Ummu Sajat ya. Mungkin di sini Fatia ingin sedikit sharing-sharing saja berkaitan tentang perjuangan Quran yang sedang kita lakukan di Cinta Quran Foundation seperti itu. Ya, baik teman-teman semuanya ya, mengingatkan kembali lagi ya, ini mengingatkan kepada diri saya pribadi kayak gitu ya,
bahwa kita ini adalah umat yang paling beruntung, kayak gitu ya. Umat yang paling beruntung. Kenapa? Karena kita itu diberikan Al-Qur'an. Karena kita itu diberikan oleh Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini adalah ya sebuah kitab yang senantiasa dijaga hingga akhir zaman ya. Kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Kita bisa melihat teman-teman bagaimana kalau Nasrani ya ada kitabnya kayak gitu ya, tetapi bisa kita lihat bahwa kitab ini, Injil ini setiap tahun itu berganti kayak gitu ya, tidak terjaga. Tetapi hanya satu kitab kayak gitu ya, yang di sini adalah murni yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an. Teman-teman, entah apa jadinya kehidupan kita ini bila tanpa Al-Qur'an ya. Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya jika kehidupan kita tanpa Al-Qur'an ya. Pasti kita bisa melihat bahwa kehidupan kita akan rusak, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem pergaulan kayak gitu ya, semuanya pasti akan rusak bila tidak diturunkannya Al-Qur'an. Oleh sebab itu teman-teman semuanya kayak gitu ya, kita di sini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an ya. Kalau kemarin Fatia sendiri ya bersama tim Cinta Quran di 17 Ramadan itu mengadakan forum Nuzulul Quran ya, memperingati turunnya Al-Qur'an. Teman-teman, kalau kita tahu ya bahwa ketika orang tua kita ulang tahun ya, kemudian atau mungkin saudara kita ulang tahun dan kita tahu di sana ada hari kelahirannya, pasti kita akan memberikan kado terindah ya, dan pasti kita akan bahagia sekali. Sama juga dengan kita hari ini. Di bulan Ramadan ini ya, 17 Ramadan ini mungkin kita juga bisa bermuhasabah ya, Al-Qur'an yang kelak ya akan menjadi syafaat kita ya. Teman-teman, orang tua kita ya, kemudian siapa lagi ya, mungkin orang-orang yang kita bantu kayak gitu kan, belum tentu bisa menyelamatkan kita kelak nanti di yaumul akhir. Tetapi ada satu ya yang nanti akan menjadi penolong kita di yaumul akhir, yang itu pasti, yaitu adalah kitab suci kita, yaitu adalah Al-Qur'an. Lantas pertanyaannya, seberapa balas budi yang sudah kita lakukan hari ini itu terhadap Quran. Kalau kita nanti ya di yaumul akhir, ketika kaki kita akan menginjakkan ya di jembatan yang di sana itu, masya Allah, kita la haula wala quwata illa billah, kita tidak tahu harus bagaimana lagi gitu ya. Di bawah itu adalah bara-bara gitu kan ya. Kemudian kita tentunya berharap sekali ada pertolongan ya. Kita tidak bisa berharap apapun kecuali kita itu meminta pertolongan kepada Al-Qur'an. Oleh sebab itu ya, Al-Qur'an yang hari ini menunjukkan kita ya, kalau kita membacanya kita menjadi tentram, kemudian kalau kita mengamalkan Al-Qur'an itu di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga semakin dimuliakan kayak gitu. Lantas pertanyaannya, di bulan Ramadan ini apa kayak gitu ya, apa yang harus kita berikan kepada Al-Qur'an ya, yang kelak itu nanti akan menjadi penolong kita. Ini juga harus senantiasa kita mulai pikirkan dari sekarang kayak gitu. Nah, teman-teman ya, Fatia juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, tahukah teman-teman ya bahwa di luar sana ya, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, berapa penduduk Indonesia? 200 juta ya. 200 juta penduduk Indonesia, tetapi teman-teman hampir setengahnya lebih, bahkan kemarin itu disampaikan presentasinya meningkat sekitar 63%, mohon maaf, 63% penduduk Indonesia itu juga belum bisa baca Quran. Inilah yang sedang kami laksanakan hari ini bersama tim Cinta Quran Foundation kayak gitu. Apa kita konsen untuk mengentaskan buta aksara Quran ini di Indonesia. Ya, bayangkan teman-teman ya, kalau hari ini kita itu sudah bisa membaca Al-Qur'an, Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur. Tetapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Quran, ya? Belum ada Quran di dalam hatinya, kayak gitu ya. Apakah kita juga ikut merasakan keresahan ini, kayak gitu ya? Nah, inilah yang sedang kita lakukan teman-teman, yaitu di momen Ramadan kita ingin membahagiakan Quran, ya, karena Quran ini adalah syafaat kita kelak di yaumul akhir, kelak ketika kita itu berada di liang kubur, kayak gitu ya. Hanya satu yang bisa menolong menjadi sebuah sumber cahaya, yaitu adalah Al-Qur'an. Oleh sebab itu ya, di bulan lahirnya Quran, di bulan turunnya Quran ini ya, kita senantiasa concern ya untuk apa? Untuk dalam rangka untuk memperjuangkan Quran ya, dalam rangka untuk mengentaskan buta aksara Quran di Indonesia ya. Teman-teman, bagaimana mungkin kita itu, Mbak,
saya ingin Mbak memiliki teman yang dia itu pribadinya bagus, pribadinya Quran. Kalau pada faktanya saja, ya banyak saudara-saudara kita itu di luar sana hampir 63% tidak bisa membaca Quran. Ya, bagaimana mungkin kita itu menginginkan ya yang namanya kehidupan Islami kan? Boro-boro mereka mau berakhlak Quran ya, mereka membacanya saja juga tidak bisa seperti itu. Nah, inilah teman-teman yang ingin Fatia juga sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Karena apa? Karena fakta ini itu ibaratnya apa ya? Tidak terblow up kayak gitu ya, tidak blow up di tengah-tengah kaum muslimin kayak gitu, dan belum menjadi sesuatu yang dianggap sebuah darurat kayak gitu ya. Padahal ini adalah darurat ini. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ya, tetapi belum bisa membaca Quran. Ini adalah problem ya, sangat-sangat menjadi problem. Dan ini yang menjadi sebuah concern kita saat ini, yaitu kita mencoba untuk mengentaskan buta aksara Quran di Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman izinkan Fatia ya. Oh iya ya, ini nggak bisa akses ya Bunda. Berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa share screen ya untuk videonya. Bunda Silvi, nggak bisa akses untuk ini ya, video ya? Iya, ini kayaknya masih belum dikasih akses, Mbak. Oh iya. Baik, nanti Fatia ingin ini ya, lihatkan kepada teman-teman berkaitan tentang perjuangan kita ya, perjuangan dalam mendakwahkan Quran ya. Kalau 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 teman-teman ya pasti mungkin sudah ada di sini gitu ya, untuk dalam kajian dan sebagainya gitu ya. Sama kita juga di sana itu juga sama-sama dalam rangka untuk mendakwahkan Quran. Cuma kita memulainya memang benar-benar dari nol ya. Ya kita kajian juga melaksanakannya, kemudian kita juga mengentaskan buta aksara Quran. Dan Masya Allah kayak gitu ya, kita juga biasanya waktu belum pandemi itu kita ke Jambi, kita kemudian ke Sumatera, kita kemana-mana kayak gitu ya, dalam rangka untuk mengentaskan buta aksara Quran ini. Dan sangat menangis kayak gitu kan ya, sangat menangis melihat testimoni-testimoni, terutama orang-orang yang di sana itu lansia itu ya, terutama orang-orang yang di sana itu lansia ya, yang mereka itu belum bisa membaca Quran kayak gitu. Namun di sisi lain, Bunda Silvi ini nggak bisa dikasih akses ya? Ya cuma ada satu. Nggak bisa dibuat make host ya? Ya nggak apa-apa. Mungkin lain kesempatan kayak gitu ya. Nanti kirim. Ya. Nanti dikirimkan. Oke, sip. Nanti boleh ya Fatia sharekan beberapa video-video tentang bagaimana perjuangan kita ya di untuk memberikan kado terbaik ya di bulan Quran ini seperti itu. Nah, teman-teman ya, berkaitan tentang Quran kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita ingat berkaitan tentang Quran ini kayak gitu ya. Apa? Yang pertama adalah selain kita itu harus mengimani ya bahwasanya Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, bahwasanya Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, sebagai huda ya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas pada mengimani. Langkah yang kedua adalah kita diberikan kita diberikan sebuah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa membacanya. Bukan sebatas kepada membaca. Kemudian selanjutnya adalah apa? Kita bisa memahami. Beda ya membaca sama memahami. Teman-teman sudah khatam Al-Qur'annya selama bulan Ramadan ini? Sudah khatam membaca Qur'annya? Ya. Bukan hanya sekedar kita diperintahkan untuk ya, bukan sekadar kita itu diperintahkan untuk membaca sampai khatam, itu enggak. Tetapi perintah ya di dalam Quran kayak itu adalah untuk apa ya, untuk sampai kita itu memahami. Beda ya teman-teman membaca sama memahami ya. Kenapa kadang kita itu sholat nggak bisa khusyuk ya, membaca alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, tidak bisa berlinang air mata, itu karena satu, kita bisa membacanya tetapi kita tidak bisa memahami Al-Qur'an ya. Maka ini juga suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Setelah kita mengimani, kita mempelajarinya, kita membacanya, maka selanjutnya adalah hak Quran. Selanjutnya yang keempat adalah memahaminya. Ya, hak Quran yang keempat adalah memahaminya. Jadi kita itu wajib untuk memahami Quran. Oleh sebab itu, kenapa kita itu diperintahkan untuk terus belajar, bahkan sampai mempelajari tafsirnya, kayak gitu ya. Karena masih ada perintah yang selanjutnya itu adalah kita harus mampu untuk memahami Al-Quran.
Kalau seseorang itu sudah mampu memahami Al-Quran, insya Allah teman-teman, di dalam setiap kehidupan sehari-harinya, maka dia akan menjadikan Quran ini sebagai standar di dalam kehidupannya dia, kayak gitu ya. Al-Quran ini akan dijadikan sebagai tolak ukur. Ya. Kira-kira kalau dia mau bertindak ini di dalam Quran, boleh nggak ya? Gitu ya. Itu adalah orang-orang yang dia itu memahami Quran. Kalau misalnya saya mau bekerja, misal, gitu, bekerja demikian dan demikian, kira-kira ini boleh nggak ya? Nah, ini adalah suatu hal yang wajib ya. Jadi, seorang muslim ketika bertindak itu jangan melakukan ya sesuatu tanpa kita memahami terlebih dahulu. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa kita memahami terlebih dahulu ya. Karena sesungguhnya syarat diterima amal itu dua. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah ikhlas. Benar itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan ikhlas adalah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena ya, nauzubillahi min dzalik ya teman-teman, jangan sampai ketika kita beramal itu amal kita itu seperti debu yang berterbangan. Amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis kita ya, pasti nangis. Makanya banyak juga kan teman-teman mungkin tahu kisahnya ini ya, para sahabat terdahulu ya, ketika beliau ditanya ketika Rasulullah bercerita tentang kehidupan seorang ya yang dia itu ahli jihad, dia itu ahli sedekah ya, dia ahli apalagi semuanya disampaikan, dia berhujah di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hujahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dia beramal itu sesungguhnya niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya itu adalah ada niat lain untuk dia itu dipuji dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah teman-teman, ya ketika kita beramal ini butuh dua yang harus kita pahami. Harus benar sesuai dengan Al-Qur'an, yang kedua adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin amalan kita itu benar kalau kita itu tidak bisa memahami Al-Qur'an. Oleh sebab itu, makanya setelah kita itu membaca, tidak hanya sebatas kepada membaca, tetapi hak Qur'an yang selanjutnya adalah memahami Al-Qur'an. Ya, memahami Al-Qur'an. Hak Qur'an yang selanjutnya yang kelima adalah setelah mempelajari maka kita harus mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hak Qur'an yang kelima. Jadi kita harus senantiasa mengamalkan ya Al-Qur'an ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tolak ukur kita ketika memilih apapun itu, memilih jurusan misalnya kalau ada yang kuliah atau memilih amanah misalnya ketika dia menjadi seorang istri harus distandarkan dulu kayak gitu kan. Ketika aku bekerja nanti ini bagaimana ya hukumnya ketika aku menjadi seorang istri bekerja kayak gitu ya, apa aja syarat apa aja yang diperbolehkan yang tidak diperbolehkan kayak gitu ya, atau misalnya ketika dia itu menjadi seorang karyawan ini pekerjaan apa saja ya yang boleh aku lakukan dan sebagainya harus ditanyakan terlebih dahulu, jangan beramal sebelum kita itu mencari tahu terlebih dahulu. Itu hak Quran yang kelima yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kebanyakan hari ini ya teman-teman, kebanyakan di antara kita hari ini adalah banyak yang hafal Quran ya, tetapi pada di sisi lain ada juga kok yang dia itu koruptor kayak gitu ya. Mbak, dia juga bisa memahami Quran kok Mbak kayak gitu ya, tetapi ada juga yang dia itu masih mencuri. Nah, kira-kira kalau fakta seperti itu kenapa? Karena memang mereka tidak menjadikan Quran itu untuk diamalkan di dalam kehidupannya. Belum memahami bahwasanya Quran itu untuk diamalkan di dalam kehidupannya. Ya udah, Al-Qur'an itu sebatas untuk dibaca, Al-Qur'an itu sebatas mas kawin, Al-Qur'an itu sebatas alat sumpah kayak gitu kan. Nah, belum memahami hakikat bahwasanya Al-Qur'an itu harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun bahkan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hak Quran yang kelima yang harus kita lakukan teman-teman. Makanya kenapa ketika kita itu diberikan ya, ketika kita itu menyampaikan kebaikan ya, ini juga merupakan perintah dari Quran gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan umat yang di sana dia itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini adalah landasan ya ketika kenapa seseorang itu berdakwah, kenapa seseorang itu menyampaikan kebaikan kayak gitu ya. Karena memang dia sudah memahami bahwa asalnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman bayangkan 6.660 ayat ya berisi sejarah dan juga perintah dan juga larangannya Allah. Pertanyaannya adalah sudah seberapa jauh kita itu mempelajarinya, kayak gitu ya? Sudah seberapa jauh kita itu memahaminya? Al-Qur'an yang ada di rumah kita ini menjadi sebuah muhasabah ya bagi saya pribadi ya. Apakah
akan menjadi hiasan yang berdebu kayak gitu kan ya, ataukah benar-benar setiap saat senantiasa ada bersama kita ya, kita senang, kita sedih kayak gitu ya, bersama Quran, ataukah jangan-jangan kita bersama Quran ya udah kalau saya sedih saja gitu ya. Biasanya nih ya para akhwat kayak gitu ya udah kalau misalnya sedih baru tuh deket-deket sama Quran kayak gitu ya. Tapi kalau senang-senang kayak gitu jarang sekali ya untuk bersama dengan Quran. Iya, biasanya kalau sudah diuji, dikasih cobaan baru sama Quran kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Quran sehari-harinya seperti itu. Selanjutnya, hak Quran yang keenam apalagi setelah diamalkan, diajarkan ya. Al-Quran itu bukan hanya sebatas untuk diamalkan, diajarkan. Kita itu diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk diajarkan Quran itu. Ada tetangganya yang belum bisa baca Quran, diajak untuk bisa membaca Quran. Ada ada ibunya, ada bapaknya kayak gituannya diajak untuk bisa memahami Al-Quran teman-teman ya. Karena sesungguhnya inilah inilah penyelamat ya bagi kehidupan seluruh umat muslim, yaitu ketika mereka tuh senantiasa dekat-dekat dengan Quran. Teman-teman, ya ketika seseorang itu pikirannya sudah terinstal dengan Quran, hatinya sudah terisi dengan Quran, insya Allah teman-teman, semuanya ya yang ada di dalam tatanan kehidupan ini akan baik-baik saja, tidak seperti sekarang kayak gitu ya. Akan menjadi sebuah masyarakat yang di sana itu Islami ya, yang di sana itu mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Ketika mencuri mereka itu takut ya, ketika berbohong mereka itu takut ya, ketika mereka apalagi ya, ketika mereka itu bersahabat itu akan saling mengingatkan ya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang di sana ketika pemikirannya sudah terinstal dengan Quran dan juga hatinya itu sudah bersama dengan Quran. Ketika berakhlak dia juga akan melakukan akhlak yang terpuji ya, akan akhlak yang terbaik kayak gitu ya. Karena dia memahami bahwasanya dia adalah kuntum khairul ummah gitu ya. Maka ini juga menjadi sebuah challenge bagi kita gitu ya, bahwa kita juga memiliki sebuah kewajiban untuk mengajari saudara-saudara kita untuk dekat dengan Quran, sampai kita mengajari saudara-saudara kita untuk di hatinya ada senantiasa Quran ya, di hatinya ada Quran selalu kayak gitu ya. Maka ini juga harus senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah hak Quran yang selanjutnya adalah didakwahkan ya. Kalau dipelajari iya, tetapi hak Quran yang selanjutnya adalah Quran ya. Hak kita terhadap Quran adalah Al-Quran itu wajib untuk kita itu mendakwahkan Quran ya. Wajib untuk kita itu mendekatkan diri kita kepada Quran, menyampaikan isi-isi Quran ya di tengah saudara-saudara kita kayak gitu ya. Misalnya banyak sekali ya hal-hal yang di sana itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini adalah tugas kewajiban kita untuk mendakwakan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kita pahami bahwa pasti yang namanya menyampaikan kebaikan itu pasti akan ada tantangannya. Tetapi teman-teman ya, kalau kita itu sudah dijanjikan bahwasanya ada pahala surga di sana, insya Allah itulah yang akan menjadi motivasi terbesar bagi kehidupan kita gitu. Teman-teman, sesungguhnya perjuangan kita untuk perjuangan Quran kita hari ini tentu pasti tidak akan ada apa-apanya dibanding dulu ya Rasulullah juga para sahabatnya. Teman-teman masih ingat juga bagaimana dulu perjuangannya Rasulullah ketika mendakwahkan Quran ya, bahkan nyawanya menjadi separuhan ya. Nah, ini menjadi sebuah muhasabah kita juga hari ini ya. Apakah ketika kita itu mengajak kebaikan, kita sudah sampai kepada mendapatkan ujian-ujian seperti itu? Kalau belum, ya berarti menunjukkan bahwasanya dakwah kita belum ada apa-apanya seperti itu. Dan semoga teman-teman kita ada termasuk hamba-hamba ya yang senantiasa bisa dekat dengan Quran ya, hamba-hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Quran, dan tidak akan mungkin kita itu bisa mendapatkan kelak syafaat Quran kalau kita hari ini memang benar-benar tidak dekat dengan Quran, tidak memperjuangkan Quran, tidak mempelajari Quran. Dan oleh sebab itu ya di hari penghujung Ramadan ini kayak gitu ya, di penghujung Ramadan ini Masya Allah ya teman-teman, kalau kita itu ibarat perlombaan ya, ibarat perlombaan. Yang semakin kuat itu ketika sudah mau memasuki garis finish harusnya semakin kendor atau semakin kuat. Ketika ibaratnya kita perlombaan. Kalau sudah mau memasuki garis finish harusnya semangat kita semakin kendor atau semakin kuat.
Makin kuat harusnya. Harusnya semakin kuat gitu ya. Sama juga dengan kita hari ini, bulan penghujung Ramadan, di penghujung Ramadan ini, jangan sampai semangat kita itu semakin kendor, harusnya semakin kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu kan ya. Kemudian iktikafnya dikencengin kayak gitu ya, iktikafnya dikencengin ya. Teman-teman, kita itu apa ya, nggak ada jaminan umur kita itu sudah bisa mencapai 83 tahun. Oleh sebab itulah ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan yang namanya malam Lailatul Qadar untuk senantiasa kita kejar, untuk senantiasa kita dapatkan kayak gitu. Untuk apa? Agar ya kelak ketika kita itu berhadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan amal terbaik ya, kita bisa mendapatkan apa ya, pahala-pahala terbaik. Dan kemarin Fatih juga sempat dengar ceramahnya salah satu ustadz ya, kenapa sih kita itu diberikan malam Lailatul Qadar kayak gitu ya? Karena untuk apa ya, menjadi sebuah penebus kayak gitu ya, penebus agar amal kita itu bisa menyerupai amal-amal para sahabat terdahulu ya. Karena memang amalan kita kalau dibandingkan dengan para sahabat terdahulu itu nggak bakalan sampai gitu loh, nggak bakalan apa ya, setotalitas para sahabat kayak gitu. Oleh sebab itulah kenapa Allah berikan malam-malam ini, Allah berikan pahala-pahala yang lain kayak gitu ya, agar amalan kita itu bisa menyamai oleh para sahabat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, di sini ditemani dengan adik kecil ya. Ada Mbak Fitria. Masya Allah. Ya, semoga ya teman-teman semuanya ya, pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan yang mungkin kita hari ini jaraknya jauh ya, ada yang di Jambi, ada yang di Makassar, ada yang di mana lagi ya, di Tuban, entah ada yang di Jawa Timur yang lainnya juga ya, tetapi insya Allah semoga kita berharap ya bahwa kelak kita bisa bertemu ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah offline yang sangat kita tunggu-tunggu kan? Offline yang kita tunggu-tunggu adalah offline ketika kita itu bisa sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kayak gitu. Ya, mungkin itu dulu sedikit sharing-sharing yang bisa Fatia sampaikan ya, karena nanti teman-teman juga bakalan ada forum apa, karena di sini waktunya beda-beda ya. Ada yang mungkin sebentar lagi berbuka puasa kayak gitu ya, ada lagi yang mungkin hari ini sedang menyiapkan takjil dan sebagainya seperti itu. Mungkin boleh untuk kita saling sharing-sharing atau tanya jawab. Namun sebelumnya Fatia kembalikan lagi kepada moderator bersama Aulia Putri. Ya, baik. Terima kasih Kak Fatia atas materi yang luar biasa dan sangat menarik terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk mencintai Quran gitu ya, teman-teman. Nah, langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Fatia bisa langsung on mic atau menulisnya di kolom komentar atau kolom chat ya, teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau tanya lewat kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Masya Allah, Kak Indarwati, Kak Fitria, Kak Ida, ada Kak Widya, Kak Usnul Fatimah ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Insya Allah di sini adalah pembangunan kita itu halqah ya. Ini bukan ini taklim ya, tetapi ini lebih tepatnya adalah halqah gitu ya. Ya, lebih tepatnya adalah halqah gitu ya. Dan Masya Allah kita juga tahu ya, halqah ini adalah salah satu apa ya, metode dulu Rasulullah ya dalam membentuk para sahabat kayak gitu ya. Karena biasanya Putri kita biasanya itu apa ya, kita biasanya itu sering taklim tetapi kita melupakan halqah. Padahal halqah inilah adalah kuncinya bagaimana dulu Rasulullah sukses dalam menempa para sahabat seperti itu. Iya Mbak, benar banget. Jadi ingat waktu kita masih offline gitu ya, masih bisa halaqah secara offline seperti itu. Iya, ini Mbak Fitri mau bertanya kah? Oh, ya, aku pengen bertanya nih Mbak. Boleh, boleh. Kita sharing saja ya. Iya, terkait dengan apabila Quran itu bisa sebagai penolong gitu ya untuk umat muslim, apakah
Quran itu bisa menjadi apa ya, yang sebaliknya gitu, sebaliknya dari penolong itu, atau bisa jadi dia, Quran itu sebagai, sebaliknya dari penolong gitu, bisa membawa kita ke hal yang buruk. Nah, contohnya itu seperti apa ya, Mbak? Dan bagaimana caranya kita menghindari dari hal tersebut? Seperti itu, Mbak. Pertanyaan yang bagus sekali ya, Putri. Apakah Quran itu, Mbak, bisa akan sebaliknya menjadikan kita itu membawa kepada keburukan ya, teman-teman? Ini ada suatu hal yang patut untuk kita pahami ya. Kenapa? Coba bayangkan, mohon maaf gitu ya, ketika ada kasus terorisme, apa yang dijadikan barang bukti? Quran, ya kan? Quran dijadikan barang bukti terorisme ya. Ini sungguh-sungguh sangat apa ya? Menyayat hati kita kayak gitu loh ya. Menyayat hati kita kayak gitu. Sangat menyayat kayak gitu ya. Ya, orang yang dekat dengan Quran tetapi di sana malah barang bukti. Kenapa harus Quran kayak gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa harus Quran kayak gitu ya? Kenapa enggak yang lain gitu loh? Kenapa Quran? Seolah-olah semakin orang semakin dekat dengan Quran, semakin menunjukkan dia itu tadi kayak gitu ya. Semakin menunjukkan dia itu apa ya? Ciri-ciri orang yang fanatik dan sebagainya kayak gitu. Ini memang sebuah kemirisan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Mbak bisa seperti itu? Pertama satu, teman-teman, hal yang demikian bisa terjadi itu karena memang apa ya, orang-orang di luar sana ya tidak ridho bahwasanya kaum muslim itu senantiasa dekat dengan Quran. Ada orang yang tidak pernah ridho kayak gitu. Teman-teman pernah melihat film Alif Lam Mim gitu ya? Di sana itu dijelaskan ya, ada 3 persahabatan ya, yang dia itu ada yang dia itu yang akhirnya impiannya ada menjadi seorang apa ya, kayak Densus seperti itu ya kalau nggak salah ya. Ada juga ya yang dia tuh bisa apa, akhirnya dia itu berproses menjadi seorang kiai dan sebagainya ya. Di sana film itu jelas-jelas banget ditunjukkan bahwasanya orang-orang yang semakin dekat dengan Quran itu ya terintimidasi gitu ya, bahwa dia itu apa ya, semakin akan menjadikan orang-orang yang demikian lah ya arahnya ke sana kayak gitu ya. Nah, ini memang adalah sebuah fenomena yang sengaja yang apa ya, kalau saya melihat itu dibentuk kayak gitu ya, sehingga orang itu takut dengan keislamannya ya, dengan wanita bercadar takut kayak gitu ya, dengan ini takut ya. Nauzubillah min dzalik kayak gitu ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Semoga kita bukan menjadi orang-orang yang apa ya, memiliki sebuah keraguan terhadap Quran ya, memiliki sebuah keraguan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bayangkan keimanan kita itu ya, Quran kita ragukan ya. Hei, ingat ya, Quran itu kalamnya Allah ya. Kalamnya Allah, Quran itu adalah perkataannya Allah ya. Jangan sampai kita itu meragukan, bahkan apa ya, 0,1% pun nggak boleh gitu ya untuk kita ragukan. Mbak, di dalam Quran itu kan diceritakan, Mbak, kalau waris antara laki-laki dan perempuan berbeda, ya kan? Dipertanyakan, kenapa Mbak warisnya laki-laki lebih banyak, warisnya perempuan lebih sedikit ya? Itu adalah kuasanya Allah. Itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, nggak boleh untuk kita pertanyakan lagi kayak gitu ya. Atau misalnya begini, Mbak, kenapa laki-laki dibolehkan untuk poligami, perempuan nggak dibolehkan untuk poliandri kayak gitu ya? Itu kuasanya Allah, jangan dipertanyakan seperti itu ya. Karena itu berkaitan tentang keyakinan kita terhadap Al-Qur'annya. Mbak, kenapa sholat kita subuh 2 rakaat ya, sholat isya kita 4? Itu ada sesuatu yang tidak boleh untuk kita pertanyakan ya. Jadi teman-teman, Mbak, apakah benar kalau kita semakin dekat dengan Quran itu semakin akan menjadi membelokkan kita? Tidak, Dek. Nauzubillah min dzalik, tidak akan pernah terjadi ya. Adapun kalau ada hal-hal yang demikian kayak gitu ya, adapun kalau demikian, kenapa seseorang itu ya adalah ya kasus-kasus yang demikian itu karena ada orang tertentu yang tidak ridho kaum muslimin itu senantiasa dekat dengan Quran, di hatinya ada Quran kayak gitu ya, di pikirannya ada Quran, itu pasti ada yang namanya sebuah propaganda seperti itu. Jadi bisa nggak Mbak, akhirnya kita tuh
kalau semakin dekat dengan Quran membalikkan kita nauzubillah min dzalik ya, bahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita itu jauh-jauh dengan Quran ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu jauh-jauh dengan Quran seperti itu ya. Itu ya Aulia Putri ya. Sangat sedih sekali kalau kita itu jauh dengan Quran ya, sangat sedih sekali ya gitu. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kamera, mau tanya. Bagaimana cara memahamkan AHI kepada para hafiz yang masih muda tapi kesannya akhlaknya kurang Qurani? Sekarang kan banyak lulusan pesantren tahfidz, tapi menurut saya akhlaknya tidak Qurani. Contoh paling mudah, mereka buang sampah sembarangan atau kalau cowok itu merokok seperti itu. Betul. Ini memang fenomena yang terjadi kita hari ini ya. Banyak banyak sekali mungkin di antara kita itu hafiz Quran kayak gitu ya. Tetapi di sisi lain akhlak kita itu kurang. Nah, kira-kira itu apa yang terjadi dengan seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya tidak dijadikan Quran Quran itu tidak dijadikan sebagai sebuah sesuatu yang harus diamalkan di dalam kehidupan kayak gitu ya, sesuatu yang tidak diamalkan di dalam kehidupan sehingga menjadikan mereka itu ya gitu ya, mereka sebagai seorang penghafal Quran. Tetapi kita juga tidak boleh untuk menyepelekan hal tersebut ya, kayaknya kita juga tetap harus mengapresiasi gitu ya, karena sesungguhnya bukanlah suatu budaya untuk menjadi seorang penghafal Quran kayak gitu. Tetapi mungkin kita juga bisa menambahkan sebuah kita bisa saling mengingatkan kembali lagi bahwa Quran ya, hak Quran itu bukan sebatas kepada untuk dihafalkan ya, dibaca kayak gitu ya, tetapi sampai kepada Al-Quran itu kita amalkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dan ini teman-teman yang menjadi sebuah konsen kita bersama bahwa hari ini itu memang belum Quran itu untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu belum. Sudah sih, tetapi cuma sebagian. Contoh, waktu pernikahan, ya kan? Waktu pernikahan, kan harus ada wali, harus ada apa lagi kayak gitu ya. Kemudian waktu apalagi biasanya sudah itu waktu kematian, ya kan? Kita kan diiniin dengan Quran kayak gitu ya. Jadi tata caranya seperti apa gitu. Tidak sebatas pada itu juga kayak gitu ya, tetapi pada sistem ekonomi kita bekerja, kemudian apalagi ya sistem kesehatan, sistem ekonomi, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah sudah belum sih kita tuh sampai untuk mempelajarinya kayak gitu ya. Jadi padahal usianya sudah bagaimana supaya masyarakat kita semakin semangat memahami Al-Quran. Kita tahu banyak sekali masyarakat ini tidak bisa membaca Quran padahal usianya sudah sepuh sekali. Inilah yang sedang kita lakukan ya Mbak. Menyambung ya pertanyaannya ya. Menyambung pertanyaannya, kita harus memiliki sebuah peran Mbak kayak gitu ya. Kalau misalnya ya di Mbak Husnul Fatimah di sini banyak juga tetangga-tetangganya yang mungkin belum bisa baca Quran. Ayo Mbak didaftarkan lewat Fatihah saja. Kayak gitu ya, diajak di dalam program Indonesia Bisa Baca Quran. Nanti insya Allah ya, program itu adalah program gratis ya, program gratis yang dilakukan oleh Cinta Quran Foundation untuk dalam rangka untuk tahap awal untuk menjadikan seseorang itu cinta terhadap Al-Quran ya. Jadi harus ada kontribusi dari kita Mbak. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang diam diri ya. Tapi kita harus memiliki sebuah peran untuk menjadikan masyarakat ini senantiasa cinta terhadap Quran. Masya Allah, saya itu de Aulia ya. Kalau sudah mengenal kata nama cinta Quran kayak gitu ya, itu kata-kata yang mudah, cinta Quran kayak gitu ya, kata-kata yang mudah. Tetapi pada faktanya, pada lapangnya itu adalah perjuangan, itu adalah berat sekali ya gitu ya. Kadang kita itu hampir meneteskan air mata. Ya Allah, untuk perjuangan menjadikan orang cinta terhadap Quran itu seperti ini ya, kayak gitu ya. Kita nggak kenal siang, malam, kayak gitu ya. Terus kita harus selalu upayakan kayak gitu ya. Senantiasa kita coba untuk mendekatkan kaum muslimin ini untuk cinta terhadap Quran. Mulai dari bawah dulu ya. Perjuangan untuk mengenalkan buta aksara Quran seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kenapa? Ada pertanyaan terakhir dari Mbak Dewi Susanti, Mbak. Boleh. Gimana caranya agar diri kita tidak futur dalam memahami Al-Quran? Kan terkadang iman kita naik turun ya. Gimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Ya,
Baik, teman-teman ya, apa ya? Gimana caranya agar kita tidak futur ya dalam memahami Al-Qur'an, dan terkadang iman kita naik turun ya. Iya. Alhamdulillah kalau iman itu naik turun. Asal iman kita itu nggak hilang aja ya, gitu ya. Bahaya kalau keimanan kita hilang ya gitu kan. Kalau imanan naik turun boleh ya, tapi jangan sampai kita itu ragu terhadap keimanan kita. Apa Mbak yang kita bisa lakukan ya agar kita tidak futur? Memahami hakikat tujuan hidup kita. Kita itu mau kemana ya? Tujuan hidup kita itu mau kemana ya? Apakah kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang selamanya, ataukah ya kita sudah memahami bahwa setelah ini ada kehidupan abadi kita, yaitu adalah kehidupan akhirat kita. Ya, kita tahu bahwasanya perbandingan di dunia di akhirat itu adalah 1:1000, ya kan? Kalau kita sudah memahami tujuan hidup kita, bahwasanya kita itu loh di dunia itu cuma sementara, memang harus menghadirkan ya teman-teman, nggak bisa kecuali kita itu nggak menghadirkan, harus menghadirkan kembali lagi. Kita biasanya sudah tahu tujuan hidup kita, iya Mbak, nanti ada akhirat kayak gitu kan, tetapi terkadang kita tidak sering untuk menghadirkan ya. Jadi hadirkan kembali lagi, tujuan hidup kita adalah ada kehidupan yang lebih abadi di sana, ada kehidupan yang di sana kita butuh penolong, dan itu hanyalah Al-Quran, dan itu adalah syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami hal tersebut, kita akan senantiasa akhirnya itu apa ya, akan melakukan perjuangan terbaik untuk Quran ya, akan melakukan perjuangan terbaik untuk baginda Rasulullah. Jadi perjuangan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa ya, karena ayah kita ya, saudara-saudara kita, bukan, tetapi perjuangan kita adalah karena kita itu sudah cinta terhadap Al-Quran, kita sudah cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti itu. Dan tips ya untuk agar kita itu tidak futur, satu, ada beberapa tips ya. Satu adalah ingatlah, niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Niatkan segala aktivitas itu lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbanyak mengingat kematian. Hadirkan ingat-ingatan kita tentang kematian. Bahkan para sahabat terdahulu teman-teman, mereka senantiasa apa ya, dekat dengan kain kafan. Mereka itu ya, para khalifah terdahulu itu, bahkan mereka itu menjadikan surbannya itu adalah kain kafan. Kenapa? Agar mereka itu senantiasa ingat dengan kematian. Dan tidak hanya sebatas pada itu, para sahabat terdahulu itu, mereka ketika tidur itu menggali lubang di kamarnya. Apa lubang seukuran kuburan kayak gitu, agar mereka itu senantiasa ingat dengan kematian. Sampai begitu ya perjuangan para sahabat itu untuk mengingat kematian. Makanya saya dipesankan oleh ustadz saya gitu kan ya, Fat kayak gitu kan ya, simpan kain kafan ini di lemarimu kayak gitu ya. Itu yang nanti akan menjadikan kamu itu ingat mati terus, sehingga kamu tidak futur ya di dalam setiap amal-amal kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah berkumpullah dengan orang solih ya, jangan pernah putus ya bergandengan dengan orang solih. Sefutur apapun kita, jangan pernah lepas dengan orang-orang yang solih. Justru kalau kita itu semakin melepaskan diri terhadap orang-orang solih, maka itulah akan menjadikan kita semakin jauh dan semakin futur seperti itu. Itu 3 tips yang pernah saya dapatkan dari ustadz saya ya, ketika agar kita tidak menjadi pribadi futur ya. Niatkan ikhlas karena Allah, perbanyak ingat kematian, dan senantiasa berkumpullah dengan orang-orang solih seperti itu. Ya, itu dia Putri yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, itu tadi pemaparan terkait dengan jawaban terakhir ya teman-teman. Jawaban terakhir dari pertanyaan teman kita Kak Dewi Susanti. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya dari tim Inspiring Muslimah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Kak Fatia yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang kita saling pelajari bersama di sore hari ini mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak Fatia. Jangan lupa teman-teman, ya, besok kita masih ada pertemuan bersama tanggal 9 ya.
Jangan lupa untuk hadir, insya Allah untuk link Zoom-nya akan di-share di grup WA. Jangan lupa untuk hadir. Dan insya Allah bisa materi yang disampaikan juga gak kalah keren dengan pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini membawa kebermanfaatan ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sudah di tempatnya sudah azan dan bisa berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Yang belum berbuka puasa, belum azan, bisa sambil menyiapkan makanan berbuka puasanya ya teman-teman. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pamit undur diri ya. Ya, terima kasih Kak Fatia.